Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada. Kita percaya pagi hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah. Kita bersyukur pagi hari ini bahwasanya Tuhan Yesus baik dan teramat baik atas hidup kita. Dan kalau pada pagi hari ini kita boleh sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tapi kita percaya ketika dia terangkat ke surga, dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia kirimkan Roh Kudus buat setiap saudara dan saya. Dia kirimkan Roh Kudusnya untuk menjagai kita, melindungi kita, bahkan memberikan penghiburan. Mari saat pagi hari ini kita sama-sama kita ambil sikap berdoa pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa, siapkan hati kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur kami boleh rasakan kebaikan-Mu di tengah-tengah keadaan yang tidak baik Tuhan. Kami percaya kami tetap melihat kebaikan-Mu. Kami percaya kami tetap melihat ya Tuhan kasih setia-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada ya Tuhan kami boleh menikmati hari yang baru ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan Roh yang menghibur kami, Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan penghiburan atas setiap kami, yang memberikan kekuatan atas setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami berikan hati kami yang terbaik, kami mau berikan penyembahan kami yang terbaik. Biar dari hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan untuk Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Bertatalah atas ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami rindukan biar Roh Kudus sendiri yang mengintervensi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah pagi hari ini sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuri tatamu. Sembah dan puji nuri tatamu.
GBY Ebenezer Simpangan Depok. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki energi untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sanjung Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini ya Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami naikkan syafaat kami Bapa. Untuk bangsa kami, untuk Indonesia Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah tanahnya, udaranya, lautnya, penduduknya. Tuhan, Kau juga memberkati pemerintahan kami Bapa. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Beserta jajarannya Bapak, Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Maruf Amin ya Bapak. Mereka semua ada di tangan-Mu Tuhan. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Yang membawa Indonesia kepada Indonesia yang maju Tuhan. Indonesia yang bangkit Tuhan. Dan kami percaya Indonesia menang Tuhan. Melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu katakan Bapa. Dan umatku Tuhan, yang atasnya namaku disebut, datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari surga Tuhan, dan akan mengampuni setiap dosa kami, dan Engkau akan memulihkan negeri kami. Begitupun yang terjadi untuk Indonesia. Indonesia pulih seutuhnya Tuhan. Indonesia mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan ada di tangan-Mu. Indonesia menjadi Indonesia yang menang Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk kota Depok Tuhan.
Kota di mana gerejamu ada Tuhan. Kota di mana tempat kami tinggal Tuhan. Beri belas kasihan untuk Depok Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan. Depok ada di tangan-Mu, ada di rencana-Mu, ada di hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati setiap penduduk kota Depok ya Bapa. Mereka boleh bebas dari setiap sakit penyakit Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, kalau ada virus corona Tuhan, mari Bapa. Sembuhkan Tuhan penduduk Depok-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Depok ada di tangan-Mu, Depok penuh kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga memberkati pemerintahan kota Depok Tuhan. Dari aparat yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Mari Tuhan, biar Tuhan gereja-gereja yang ada di Depok juga unity Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kemuliaan-Mu nyata di kota kami Bapa. Bapa, saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk bangsa Korea Tuhan. Bapak, teman-teman kami yang ada di Korea Bapak, Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Korea Selatan juga mengalami kebangunan rohani di dalam Engkau Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kebangkitan generasi Yeremia di Korea Selatan Bapak terjadi saat ini Tuhan. Begitu pula Tuhan generasi Yeremia di Indonesia Bapak. Bangkit Tuhan. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan. Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Bapak, kami tahu beliau ada di hati-Mu Tuhan. Mari terus Tuhan beri kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna atasnya Bapak. Dan pewahyuan Engkau terus ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, beliau Engkau jadikan messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan. Biar Tuhan, api Pentakosta itu Tuhan menyala di Indonesia dan menyebar ke seluruh bangsa-bangsa ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar ya Tuhan. Mereka semua ada dalam tangan pengasihan Engkau ya Bapak. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Layung 9 ya Bapak. Untuk Bapak Yongki dan kedua wakilnya Tuhan. Mari ya Bapak, Engkau memberkati Bapak Yongki Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna, kekuatan baru Tuhan menjadi miliknya Tuhan. Dan biar Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat-Mu atasnya ya Bapak. Biar Tuhan, dia boleh menjadi Gembala Layung 9 yang sesuai dengan kehendak Engkau. Apa yang menjadi isi hati-Mu nyatakan ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk gembala kami Tuhan. Untuk gembala GBI Ebenezer Simpangan. Untuk Bapak Riki Momongan dan wakilnya Ibu Rebona Tuhan. Kami tahu Bapak, mereka semua ada di dalam hati-Mu Tuhan. Engkau mengasihi mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Jadikan mereka gembala yang baik seperti Engkau menjadi gembala kami yang sangat baik Tuhan. Jadikan mereka Tuhan pemimpin-pemimpin rohani yang dahsyat Tuhan. Yang bisa memenangkan banyak jiwa Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Kau memberkati keluarga besarnya juga Tuhan. Dan kami tahu Tuhan keluarganya juga ada di tangan-Mu. Kesehatan juga menjadi milik mereka ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GBI Ebenezer Simpangan. Bahkan untuk setiap yang menonton tayangan ini saat ini. Mari di saat kenaikan Tuhan pagi ini, Engkau juga naik. Rohmu naik bersama-sama dengan Tuhan. Engkau bangkit, jangan takut. Sebab Allah ada di pihak-Mu. Sebab Allah ada beserta dengan kita. Allah Immanuel. Dan kami tahu Tuhan, segala kebutuhan kami sudah Engkau cukupkan. Segala apa yang kami perlukan Tuhan Kau penuhi Bapa. Dan yang sakit disembuhkan. Yang lemah berkata kuat. Yang punya pergumulan masalah Tuhan Engkau selesaikan Tuhan. Dan Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar Tuhan.
Engkau lebih besar dari segala permasalahan kami. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya kami menjadi umat pemenang. Bahkan lebih dari umat pemenang. Terima kasih ya Aba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada dari saudara yang mungkin engkau merasa sendiri. Dan mungkin engkau merasa ditinggalkan. Atau engkau merasa bebanmu begitu berat. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan buat setiap kita, jangan takut. Karena dia sudah berikan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang menolong dan menguatkan. Roh Kudus yang menghibur dan memberi pengharapan. Dia Allah sendiri. Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Engkau Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku
pujian ini dari awal, katakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hati kami ya Tuhan, dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati kami ya Tuhan. Kami tahu kami gak sendiri ya Tuhan. Rindu selalu. Kami tahu Kau sediakan penolong yang setia buat kami. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Kami mau tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Para bayasana. Tinggal
Pagi hari ini, mungkin ada di antara saudara yang engkau mengalami kekeringan rohani. Tuhan katakan saat ini, Roh Kudus yang akan menolongmu untuk kembali kepada hati yang menyembah. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini kau susah untuk menyembah karena kondisimu dan keadaanmu, Tuhan cuma mau bilang, Roh Kudus yang akan membantu keluhan-keluhanmu yang tidak terucapkan, yang tidak terkatakan itu sampai kepada Bapa. Horobaya sanda kadabaya sanda. Mari minta sama Tuhan pagi hari ini, Tuhan. Roh Kudus bantu aku. Bantu aku Roh Kudus pagi hari ini. Perbaharui hatiku. Perbaharui hatiku di hadapan Tuhan. Horobaya sanda. Jamahanmu berserah padamu di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan, katakan. Buka hati, Dia menjamah. Dia menjamah setiap kita pagi hari ini. Mari buka hatimu. Yes. Jangan keraskan hatimu. Ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami buka hati. Ku buka hati untuk jamaah. Kami berserah penuh Tuhan. Apa Kami tahu Engkau yang ambil alih hidup kami ya Tuhan. Engkau berikan masa depan yang terbaik. Engkau berikan pengharapan yang terindah bagi kami. Engkau pulihkan kami. Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami perlindungan dan kekuatan. Haleluya. buka hati untuk jamaah. Kami berserah penuh. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu
terus naikkan pujian ini. Mari kita sembah Dia. Ora-la-la-baya sana, kara-la-la-baya sana. Ora-la-la-la-baya, kara-la-la-baya sana. Kami buka hati jamahanmu Tuhan, kami buka hati kami untuk jamahanmu Tuhan. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kami buka hati di hadapan-Mu Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Penyembah-Mu. Ini hati kami. buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh Dia menjamah saudara pagi hari di dalam nama Yesus. Kau Amin. ambil Yes, alih Lord. seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, haleluya. Serahkan haleluya. 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 Saya pagi hari ini kami sudah terima kemenangan daripada Tuhan. Kesembuhan, kekuatan sudah kami terima dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang lebih lagi mau bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Amin. Yes, haleluya. Kita percaya pagi hari ini kita terima kuasa dari Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk kita menang melawan segala apapun, ketakutan, penyakit, bahkan apapun kita menang di dalamnya. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, dimanapun kau berada, Dia memberikan kuasa buat setiap kita pagi hari. Yes. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai pada tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun, Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat itu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan pujian ini dari awal. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu.
kami berdiri, kemanapun kami akan pergi. Yes, di situ pasti mujizat terjadi. terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima Kemenangan yang tak Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Ya mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama kita berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang tak Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun dimanapun kami berdiri ya Tuhan, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya kami sudah diberikan kuasa lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas setiap kami. Diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasanya, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Amin. Mari umat Tuhan yang sudah menerima kuasa dari Yesus, sama-sama katakan pujian ini. Kami diberi kuasa, yes. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Mari sekali lagi katakan, sungguh besar. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91 dan juga kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita juga mau deklarasikan Mazmur 91 menjadi kekuatan untuk kita. Baca 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saya ajak kita semua Bapak Saudara di rumah. Kita mau doakan persembahan. Kita percaya bahwa setiap persembahan yang masuk di dalam rekening kami, rekening online kami, Tuhan kami percaya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, biar persembahan yang akan kami berikan untuk pelunasan gedung gereja ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap apa yang ditabur oleh para hamba-hamba-Mu, oleh para anak-anak-Mu Tuhan, itu akan berbuah berkali lipat ganda Tuhan. Dan semua yang menabur Tuhan, kami percaya, kami terima Tuhan Yesus, tidak hanya 100 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat Tuhan kami akan terima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan oleh para hamba-hamba-Mu, oleh para anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan sebentar kita mau dengarkan pengumuman gereja kita untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menikmati setiap pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara atas setiap kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang boleh membuka setiap hati kami. Pengertian demi pengertian. Pewahyuan demi pewahyuan. Kau nyatakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan kami rindu ya Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ini pernyataan kami pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ini kerinduan kami. Kami rindu ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita, katakan kami rindu. Ku rindukan Kau hadir
hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Shalom semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya percaya kalau kita ada di sana waktu itu, pasti kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pada waktu itu heran. Tuhan Yesus lebih tinggi dari biasanya. Mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Mereka dengan terheran-heran memandang ke langit. Sementara itu ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah akan terjadi di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Mirip dengan apa yang nanti akan terjadi saat kedatangannya kembali. Bukankah kita saat ini melihat bahwa ciri-ciri serangan COVID-19 ini adalah membuat orang ketakutan, khawatir yang berlebihan, dan panik? Ternyata banyak orang-orang yang ketakutan pada hal-hal lain ketimbang kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau keadaan ini berlarut-larut, maka akan banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan ketimbang mati karena COVID-19 itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Kita harus bangkit, mengangkat muka kita, dan jadi pemenang. Sebab penyelamatan kita sudah dekat. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya sudah sangat-sangat dekat. Kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap kedagingan kita. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga. Roma 8 ayat 37 berkata,
Tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi aku. Kita akan mengingat tuntunan Tuhan selama ini yang membuat kita menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita disuruh puasa selama 40 hari. Kemudian ditambah 51 hari lagi, yaitu sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuntunan yang kedua, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuntunan yang ketiga, gereja harus membuat mezbah doa, pujian dan penyembahan dengan membayar harga, yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menjelekkan, gereja tidak boleh saling menyerang, gereja tidak boleh saling menghakimi, gereja tidak boleh saling menuduh. Dan tuntunan yang keempat, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Dan tuntunan yang kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuntunan yang keenam, kita berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Dan tuntunan yang ketujuh, kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tuntunan yang kedelapan, kita harus memberi. Kita harus menabur. Dan tuntunan yang kesembilan, kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19, yaitu physical distancing. Di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dampak pandemi COVID-19 saat ini adalah kita mulai memasuki krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ini yang benar-benar harus kita doakan, karena ini bisa memicu krisis sosial. Tuhan sudah memberikan cara supaya kita menang terhadap dampak krisis ekonomi, yaitu dengan cara kita harus memberi, kita harus menabur. Saya ingatkan bahwa memberi dan menabur itu bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga untuk orang yang kekurangan uang, supaya berkat Tuhan turun ke atas kita. Sebab Alkitab berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Saya ingat waktu Tuhan menyuruh saya membangun gedung SICC yang relatif besar. Keuangan yang ada jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Setiap kali akan membayar termin, selalu dengan pergumulan yang berat. Sebiasanya Tuhan izinkan last minute, baru ada uang untuk membayar. Jadi setiap kali kita empot-empotan. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Pada suatu hari, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti itu, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan memerintahkan kepada saya seperti ini. Kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di kota itu, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter. Pada saat itu belum ada BPJS. Dan orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Dan biayanya kamu yang harus mengusahakannya sendiri. Terus terang saya tidak bisa mengerti akan tuntunan ini. Karena di tengah-tengah kita memerlukan uang untuk membangun SICC. Sekarang kita harus mengusahakan uang
untuk biaya kebaktian kesembuhan ilahi, di mana ini jumlahnya relatif besar. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu? Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuntunan pertama, saya yang pertama-tama harus menabur. Seperti Daud waktu mempersiapkan pembangunan bait Allah. Pertama-tama Daud sendiri secara pribadi yang menabur. Jadi pada waktu itu, saya merekam lagu-lagu saya dengan biaya sendiri. Dan hasil penjualan CD, semuanya saya serahkan untuk pembangunan SICC. Dan tuntunan yang kedua, Tuhan menyuruh saya untuk mengumumkan kepada jemaat untuk menabur. Tuhan berkata, siapa yang menabur untuk SICC, aku akan memberkati bukan hanya secara materi saja, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan lain-lain. Ternyata ketika jemaat mulai menabur, mereka mengalami janji Tuhan. Mereka juga mulai bersaksi dan makin banyak jemaat yang menabur. Jadi SICC ini dibangun tidak melalui penggalangan dana, tidak melalui pinjaman bank, dan sampai terakhir tidak ada hutang. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita menabur bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 21b yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini juga pesan buat kita semua. Katakan amin. Kisah para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus berada di sorga, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Jadi Pentakosta pertama itu dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Azusa Street. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta yang kedua.
Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti itu dimulai dari peristiwa di Azusa Street ini. Jadi Pentakosta kedua ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, itu berarti hari-hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Dikatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam acara Trumpet Call tanggal 15 April 2020 di Indonesia, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles, Azusa Street, maka Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lambatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Mari. Saya akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita semua. Dan untuk memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari, saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh saat ini.
Berbahasa roh dengan kuat. Berbahasa roh. Terima kuasa. Roh Kudus yang dicurahkan. Api Pentakosta sedang turun saat ini. Terima kuasa untuk menjadi saksi Yesus, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, turunkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Mari. Lihat keadaan diri saudara. Kalau ada dosa yang selama ini tidak pernah diselesaikan, ini saatnya kita selesaikan. Supaya saudara diberkati. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti saudara di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih.
Dengan suara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Oh rarabasya karabalabala. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima kasih buat penjagaan selama ini. Perlindungan-Mu terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa buat mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga menjaga anak-anak-Mu. Tidak ada yang krisis secara ekonomi Tuhan. Engkau mencukupkan mereka. Malah memberikan hidup yang berkelimpahan buat mereka. Tuhan terima kasih. Terima. Kang terima. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.